hari Minggu, anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Apa kabar Enci Lady? Luar. Puji Tuhan. Nah, pagi ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah membangunkan kita dengan tubuh yang sehat, yang diberkati, sehingga kita boleh beribadah sekolah minggu lagi. Walaupun sampai saat ini masih ibadah di rumah, tapi anak-anak tetap semangat ya. Semangat. Oke. Nah, Cimer, kayaknya anak-anak. Oh iya. Nah, untuk itu Enci ajak kepada anak-anak semua yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan lewat puji-pujian. Selamat pagi Tuhan, Bapak terima kasih. Pagi Tuhan, Bapak terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Betapa indah kasih-Mu Tuhan. Selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Betapa indah kasih-Mu Tuhan. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Allah baik bagiku. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut memuji Tuhan, Enci mau ajak kepada anak-anak semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur memuji Engkau karena Engkau Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kami setiap saat. Saat ini kami boleh datang beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami boleh duduk dengan tenang. Kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal sampai akhir. Tuhan berkati hati kami Tuhan, biar hati kami ini hanya tertuju padamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, masih tetap berdiri. Kita akan menyanyi lagu Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Tuhan Yesus. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi
sebelum masuk dalam cerita firman Tuhan, kita mau mendengarkan puji-pujian dari adik Mai. Nah, tapi anak-anak silakan duduk dulu. Nah, kita akan mendengarkan puji-pujian dari adik Mailani Sibarani. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oke, terima kasih buat adik Mai yang telah membawakan puji-pujian. Nah, buat adik-adik di rumah yang rindu untuk melayani Tuhan, ingin membawakan puji-pujian, boleh adik-adik menghubungi enci-enci ya. Nanti ada Engko Lukas yang memainkan musik. Nah, sekarang mari adik-adik siapkan hati. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Cirus. Tapi sebelumnya kita menyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, Strek, strek, strek. lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dia terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dia terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam cerita firman Tuhan. Semuanya sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Ayo, sikap yang manis, jangan lagi jalan ke sana, jalan kemari. Kita mau siapkan hati kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Enci Rus mau lihat bagaimana sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Siap ya? Kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur hari ini kami sudah boleh memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, Tuhan yang boleh menolong supaya kami boleh mengerti bahkan juga melakukan firman Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon kepadamu.
cerita dari Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat 9, yaitu tentang menara Babel. Nah, adik-adik, ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Semakin hari semakin jahat, kejahatan di bumi semakin banyak, dan Tuhan pun menghukum manusia itu dengan menurunkan hujan yang sangat lebat selama 40 hari 40 malam. Semuanya tergenang dengan air. Tapi Nabi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nabi Nuh taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, yaitu membangun sebuah bahtera yang sangat besar. Kemudian Nabi Nuh bersama dengan istrinya dan 3 orang anaknya, 3 anak mantunya masuk ke dalam bahtera itu bersama juga dengan binatang-binatang secara berpasang-pasangan. Nah, ketika air bah surut, Nabi Nuh pun tinggal bersama dengan anak-anaknya. Semakin hari mereka semakin banyak, semakin hari keturunan Nuh bertambah banyak. Dan kemudian Tuhan mau supaya Nabi Nuh bersama dengan keturunannya beranak cucu dan pergi memenuhi seluruh bumi. Nah, adik-adik, pada waktu itu dicatat di Alkitab bahwa ada 1 bahasa dan 1 logatnya. Nabi Nuh bersama dengan anak-anaknya 1 bahasa dan 1 logatnya. Kemudian mereka berangkat ke daerah timur. Nah, ketika di daerah Sinear mereka menemukan sebuah dataran yang sangat luas. Kemudian mereka pun berpikir, wah, kita akan tinggal di sini. Kita akan tinggal sampai selama-lamanya. Mereka lupa kepada apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan memerintahkan mereka beranak cucu dan memenuhi seluruh bumi. Tapi pada waktu itu mereka sudah lupa kepada apa yang Tuhan perintahkan. Mereka pun akhirnya mendirikan kota-kota yang sangat kokoh. Bahkan mereka membangun sebuah menara yang sangat tinggi, yang tingginya sampai ke langit. Mereka menjadi orang-orang yang sombong. Mereka berpikir kalau mereka bisa membangun menara sampai ke langit, mereka bisa menjadi sama seperti Tuhan. Nah, mereka pun membangun, dan membangun. Kemudian Tuhan melihat bahwa Nabi Nuh bersama dengan keturunannya sudah tidak lagi mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Mereka melihat bahwa manusia itu sudah menjadi sombong. Hati mereka ingin menjadi sama seperti Tuhan ketika mereka ingin membangun menara yang sangat tinggi. Dan kemudian Tuhan pun menghukum mereka. Caranya bagaimana adik-adik? Tuhan menghukum mereka lewat mengacau balaukan bahasa mereka. Tadinya bahasa mereka 1, logatnya 1. Nah, pada waktu itu Tuhan menghukum mereka lewat mengacau balaukan bahasanya. Mengacau balaukan bagaimana maksudnya? Misalnya si A mengatakan, ayo sekarang ambil batu, kita akan melanjutkan pembangunan menara ini, silakan ambil batu. Tapi si B mendengarnya ambil air, maka diambil air di dalam sebuah ember. Kemudian si A berkata, bukan air, tetapi batu. Apa? Air, bukan batu. Dia mendengarnya bahwa mengambil air, diambil lagi air. Nah, ternyata dan kemudian terjadilah kekacauan pada waktu itu. Satu dengan yang lain saling tidak mengerti apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka maksudkan. Dan akhirnya pembangunan kota itu menjadi terhenti. Pembangunan kota itu menjadi terhenti dan mulai saat itu Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Nah, adik-adik, Tuhan tidak suka kepada kecongkakan. Tuhan tidak suka kepada kesombongan. Tuhan mau Nabi Nuh bersama dengan seluruh keturunannya menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Orang-orang yang mau pergi untuk memenuhi seluruh bumi. Adik-adik, kalau kita melihat di dalam Alkitab, hal yang sama juga dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebelum dia naik ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku.
kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan mau murid-muridnya orang-orang percaya menjadi berkat bagi semua bangsa. Nah, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan menjadi orang yang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang ingin sama seperti Tuhan membangun menara yang sangat tinggi. Kita mau belajar menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang tidak sombong, orang-orang yang tidak congkak. Demikian cerita Enci Rus hari ini dan kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal 16 ayat yang ke-18. Yuk, sama-sama kita hafal ya. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, sama-sama hafal ya. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang sombong, tetapi Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mau melakukan perintahnya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk senantiasa taat kepadamu. Ajar kami untuk melakukan kehendak-Mu. Ajar kami untuk menjadi orang-orang yang tidak sombong, tetapi orang-orang yang rendah hati. Terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Enci Rus yang mengajarkan kepada kita supaya kita boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang tidak sombong dan tidak tinggi hati. Nah, Enci, sekarang kita masuk dalam persembahan ya. Buat adik-adik di rumah untuk mengumpulkan persembahan atau ditransfer boleh kirim ke rekening yang ada di bawah ini. Oke? Atau boleh menghubungi juga enci-enci yang di kelasnya masing-masing untuk mengambil persembahannya. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nyanyi lagu Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. anak. Sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Buka tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh beribadah dan kami juga sudah membawa persembahan syukur kami. Tuhan berkati kami, berkati Bapak dan Mama kami yang sudah memberikan persembahan. Engkau sehatkan mereka, kuat-kuatkan mereka agar mereka boleh bekerja seturut dengan kehendak Tuhan. Dan berkati persembahan kami agar boleh dipakai untuk menunjang pelayanan di gereja kami, khususnya pelayanan di sekolah minggu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Tadi kita sama-sama sudah belajar firman Tuhan, di mana Tuhan menghukum orang-orang yang tidak taat kepada perintahnya.
Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang tidak sombong. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita menjaga hati kita dari dosa. Kita menyanyi, Jagalah hati terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Memegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dari hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Yang pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Nah, anak-anak, kita akan akhiri ibadah kita. Doa penutup, kami minta kesediaan Encirus. Ya, adik-adik, kita akan berdoa, sikap doa yang manis, kita akhiri ibadah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Kami telah memuji, memuliakan Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sekali lagi mengajarkan kepada kami untuk senantiasa taat melakukan kehendak-Mu. Kami harus menjaga hati kami supaya tidak berdosa kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang boleh memberkati adik-adik yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberikan mereka hati yang sejak dari kecil mau taat kepada Tuhan. Kami akan akhiri ibadah sekolah minggu kami. Tuhan yang memberkati kami untuk minggu depan boleh kembali ke sekolah minggu untuk boleh memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Nah, demikianlah ibadah sekolah minggu saat ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.